Perkenalkan, nama saya Kineta Sumaratita. Di sini saya akan menjelaskan untuk membahas tentang operasional bisnis. Di sini saya akan membahas tentang bisnis jasa, bisnis dagang, dan bisnis manufaktur. Nah, yang pertama adalah bisnis jasa. Bisnis jasa adalah usaha yang menawarkan layanan untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanpa menghasilkan produk fisik, seperti konsultasi, pendidikan, dan kesehatan, dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Yang kedua ialah karakteristik dari bisnis jasa. 1. Intangibilitas atau tidak berwujud. Yang kedua, inseparabilitas atau produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersama. Yang ketiga, variabilitas atau kualitas jasa dapat bervariasi tergantung pada siapa yang memberikan jasa, kapan, di mana, dan bagaimana jasa tersebut diberikan. Yang keempat, tidak dapat disimpan atau perisability. Kelima, keunikan pelanggan. Yang ketiga ialah cara kerja bisnis jasa. 1. Membangun kepercayaan dan reputasi. 2. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau CRM. Ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan. Keempat, pentingnya feedback. Kelima, pemasaran jasa. Yang keempat, jenis-jenis bisnis. 1. Jasa profesional, layanan yang memerlukan keahlian khusus. 2. Jasa kesehatan, layanan medis dan perawatan. 3. Jasa pendidikan dan penelitian, layanan pendidikan formal dan non-formal. 4. Jasa keuangan, layanan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan investasi. 5. Jasa teknologi informasi, layanan yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi. 6. Jasa transportasi dan logistik, layanan yang berkaitan dengan pengiriman dan mobilitas. 7. Jasa kecantikan dan perawatan. 8. Jasa rumah tangga, layanan yang mendukung kebutuhan rumah tangga. Ke-9. Jasa hiburan dan rekreasi, layanan yang menyediakan aktivitas rekreasi dan hiburan. Jasa pariwisata dan perhotelan. Selanjutnya ialah contoh-contoh bisnis jasa secara offline. 1. Jasa cuci kendaraan. 2. Jasa laundry. 3. Jasa potong rambut atau barbershop. Keempat, jasa catering. Kelima, jasa sewa alat. Dan contoh-contoh bisnis jasa secara online. 1. Jasa penulisan konten. 2. Jasa pengembangan website. 3. Jasa kursus atau pelatihan online. Keempat, jasa konsultasi bisnis. Dan yang terakhir, jasa pengelolaan media sosial. Yang terakhir ialah kelebihan dan kekurangan dari bisnis layanan atau jasa. 1. Kelebihan, biaya awal rendah. Fleksibilitas, dapat dilakukan dari berbagai lokasi dan seringkali memiliki jam kerja yang fleksibel. Keterhubungan pelanggan, membina hubungan yang lebih erat dengan pelanggan dapat meningkatkan loyalitas. Kedua, kekurangan, ketergantungan pada kualitas staf. Pendapatan tidak konsisten. Poin selanjutnya ialah bisnis dagang. Bisnis dagang atau retail merupakan suatu penjualan produk dalam suatu bisnis kepada konsumen agar dapat digunakan atau dikonsumsi. Dalam bidang bisnis, retail adalah suatu upaya pemasaran barang yang dilakukan secara mengecer atau satuan langsung kepada konsumen untuk memenuhi keperluan pribadi atau rumah tangga. Dengan demikian, pembelian yang dilakukan oleh konsumen bukan untuk dijual kembali. Yang kedua ialah karakteristik. 1. Fokus kepada penjualan barang. 2. Perputaran stok. 3. Margin keuntungan. 4. Pengelolaan persediaan. 5. Hubungan dengan pemasok dan pelanggan. 6. Variasi produk. 7. Lokasi dan distribusi. Ketiga, cara kerja bisnis dagang. Secara umum, bisnis retail menggunakan suatu sistem yang dapat menyuplai barang dagangan. Hal ini dilakukan agar dapat dijual kembali kepada konsumen tingkat akhir. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memiliki bisnis retail akan bekerja sama dengan berbagai pemilik bisnis lain. Tujuan kerja sama tersebut dilakukan agar perusahaan dapat menyuplai produk atau barang retail. Bisnis retail memiliki rantai pemasakan yang dimulai dari produsen, grosir, retailer, sampai konsumen tingkat akhir.
Jenis-jenis bisnis dagang. 1. Bisnis layanan atau jasa, bisnis yang berfokus pada produk tanpa wujud. 2. Bisnis barang retail atau dagang, bisnis yang berfokus pada produk yang berwujud. Ketiga, bisnis manufaktur. Selanjutnya adalah contoh-contoh bisnis dagang secara offline. 1. Bisnis kuliner. 2. Toko sembako. 3. Franchise. Dan contoh-contoh bisnis dagang secara online. 1. Reseller online shop. 2. Jualan kuliner secara online. Dan terakhir, jual beli dan sewa properti melalui situs online. Yang terakhir ialah kekurangan dan kelebihan dari bisnis dagang. 1. Kelebihan. Kemudian akses, beragam pilihan produk, layanan pelanggan, pengalaman belanja, promosi dan diskon. Kedua, kekurangan. Biaya operasional tinggi, persaingan ketat, ketergantungan pada lokasi, stok dan inventory, dan terakhir perubahan tren konsumsi. Materi terakhir yang saya akan bahas ialah bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah unit usaha yang memproduksi barang fisik dari bahan mentah menjadi produk jadi. Proses produksi ini menggunakan mesin, tenaga kerja, dan proses yang terstruktur. Perusahaan manufaktur juga dapat menjual bahan mentah, bahan baku, dan produk setengah jadi. Kedua, karakteristik dari bisnis manufaktur. Manufaktur memiliki karakteristik utama seperti proses produksi yang terulang, pemanfaatan skala ekonomi, penggunaan teknologi canggih, kontrol kualitas yang ketat, serta pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Cara kerja bisnis manufaktur. Cara kerjanya dimulai dari desain produk, pemilihan bahan baku, proses produksi, pengujian dan kontrol kualitas, hingga pengemasan dan distribusi produk jadi ke pasar. Setiap tahap dirancang untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan. Jenis-jenis operasional bisnis manufaktur. 1. Proses produksi. Mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui perakitan dan pengolahan fisik dan kimia. 2. Pengadaan aktivitas untuk memperoleh bahan baku dan jasa yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. 3. Penjaminan mutu. Mengukur dan memastikan kualitas produk untuk memenuhi persyaratan pelanggan. 4. Layanan pelanggan. Memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. 5. Pengelolaan persediaan. Mengelola stok bahan baku dan produk jadi untuk memastikan ketersediaan optimal. Contoh-contoh bisnis manufaktur secara offline. Bisnis manufaktur offline melibatkan produksi skala besar seperti pabrik tekstil, mebel, logam, kertas, dan makanan atau minuman yang memerlukan fasilitas fisik untuk operasionalnya. Dan contoh-contoh bisnis manufaktur secara online. Bisnis manufaktur online mencakup pembuatan dan penjualan produk custom seperti pakaian, perhiasan, produk kecantikan, perabotan, dan barang hobi yang dipasarkan melalui platform e-commerce atau toko online. Selanjutnya dan terakhir ialah kelebihan dan kekurangan dari bisnis manufaktur. 1. Kelebihan. Perusahaan manufaktur memiliki beberapa kelebihan seperti kemampuan menentukan harga sendiri, menciptakan banyak lapangan kerja, dan memberikan dampak besar pada perekonomian negara. Kedua, kekurangan. Perusahaan ini juga menghadapi kekurangan seperti keterbatasan sumber bahan baku, kebutuhan lahan yang luas, biaya produksi yang tinggi, waktu produksi yang panjang, serta ketergantungan pada faktor eksternal seperti ketersediaan bahan baku dan tenaga kerja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.